anak-anak, selamat pagi. Atau udah siang ya? Ada yang nonton renungan ini siang? Nah, kalau siang-siang berarti selamat siang. Atau mungkin ada yang sore, ada yang malam sebelum tidur. Selamat sore, selamat malam. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan tentang berkata baik. Nah, Kak Kesha mau mengajak kita untuk nyanyi satu lagu. Tahu nggak lagu B-A-I-K baik? Tahu? Nah, kalau tahu yuk nyanyi bareng Kak Kesha. 1, 2, 3. B-A-I-K baik. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Tahu lagunya? Bisa? Sekali lagi ya. Oke, nyanyi yang keras. 1, 2, 3. B-A-I-K baik. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Ya, hari ini kita mau jadi anak-anak yang baik dengan belajar berkata baik. Nah, siapa yang di sini suka berkata-kata yang baik? Angkat tangan. Bagus kalau kamu suka berkata yang baik. Kalau berkata-kata kasar atau berkata kotor, ada nggak ya? Ada yang suka berkata kasar dan kotor? Ups, kalau mulutnya mengeluarkan kata-kata yang kasar, tutup mulutnya. Ups, no, tidak boleh. Kenapa ya nggak boleh? Nah, nanti kita akan dengar ceritanya. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami mau menyimak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Kak Kesha mau cerita tentang seorang anak yang namanya Theo. Siapa namanya tadi? Theo. Nah, Theo ini suka sekali menggambar. Suatu kali dia menggambar dengan sangat indah. Selesai menggambar, dia bilang sama ibunya, Ibu, Bu lihat deh gambarku, bagus kan? Lalu ibunya bilang apa? Theo tunggu dulu ya, ibu lagi masak. Sabar, nanti kalau kamu deket-deket ke sini, nanti kena cipratan sup. Tunggu dulu ya. Mendengar itu, Theo jadi jengkel. Ibu gak mau lihat gambar aku. Maka Theo pergi kepada kakaknya. Dia bilang, Kak, lihat deh. Aku gambar sesuatu, bagus kan? Tapi kakaknya lagi sibuk main game. Terus kakaknya bilang, kamu ganggu aja. Lagi seru nih. Nanti ya. Nah, anak-anak, Theo kemudian merasa jengkel. Dia kesal. Ibu gak mau lihat. Kakak juga gak mau lihat. Maka dengan muka yang masam, dia pergi keluar rumah. Dia jengkel sekali. Dia lari. Kebetulan di dekat rumahnya ada sebuah lembah. Dan di lembah itu Theo berteriak sekencang-kencangnya. Dia mengatakan, aku benci kalian. Aku benci kalian. Anak-anak, ketika Theo berteriak, aku benci kalian. Dia kaget. Kenapa? Karena waktu dia bilang, aku benci kalian. Ada suara yang menyaut, aku benci kalian. Suara siapa itu?
Theo semakin jengkel. Lalu dia bilang, kamu siapa? Kamu siapa? Lah, ditanyain kamu siapa, kok malah bales nanya kamu siapa? Theo makin jengkel. Lalu dia teriak dan dia mengatakan, kamu menyebalkan. Kamu menyebalkan. Siapa itu? Pasti ada anak yang sedang mau bikin Theo marah. Theo kemudian dengan jengkel dia pulang ke rumah. Ibu, katanya. Dia panggil ibunya lalu dia cerita. Bu, ibu tahu nggak? Tadi aku pergi ke lembah. Terus aku teriak. Aku benci kalian. Ternyata bu, ada anak yang jahat banget. Terus dia juga bilang, aku benci kalian. Theo nggak tahu bu siapa. Tapi dia jahil. Kalau Theo bilang, kamu menyebalkan. Terus dia balas, bu, kamu menyebalkan. Bu, ada anak yang jahat. Nah, anak-anak mendengar itu, ibunya cuman tersenyum. Theo, kamu gak tahu itu apa? Yuk ikut ibu. Ibunya matikan kompor, lalu ibu pergi bersama dengan Theo ke lembah tadi. Ibu mengatakan, Theo, yang tadi menjawab kamu itu namanya gaung. Gaung, kata Theo. Apa itu gaung, bu? Gaung itu kalau kamu berbicara sesuatu, maka kamu mendengar lagi suara pantulanmu yang mengatakan hal yang sama persis. Jadi kalau kamu bilang kamu menyebalkan, ya gaungnya juga persis bilang kamu menyebalkan. Oh, kata Theo. Jadi itu bukan ada anak jahat yang suka nyebelin. Bukan bu. Bukan Theo, kata ibu. Itu namanya gaung. Nah coba sekarang kamu ucapkan sesuatu yang berbeda. Ucapkan apa yang baik. Coba. Lalu Theo pikir-pikir. Bilang apa ya? Aku tahu. Gaung, aku minta maaf ya. Gaung, aku minta maaf ya. Ih, betul sama persis. Aku sayang kamu, kata Theo. Aku sayang kamu. Ih, Theo senang sekali. Karena sekarang suara itu tidak berkata kamu menyebalkan. Tapi mengatakan, aku sayang kamu. Anak-anak, ibu Theo tersenyum melihat itu. Dan dia berkata begini, Theo, waktu tadi ada yang bilang kamu menyebalkan. Gimana perasaan kamu? Theo bilang, jengkel bu. Theo gak senang. Nah kalau ada yang mengatakan, aku sayang kamu. Gimana perasaan kamu? Kata Theo, ya aku seneng bu. Kan ada yang sayang sama aku. Nah, itulah Theo, kata sang ibu. Maka kita harus berkata-kata yang baik. Kamu sendiri tadi, kalau ada yang bilang sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, bilang sayang. Kamu happy enggak? Happy sekali kan? Nah, kalau kamu sendiri happy, berarti kamu juga tahu. Kalau kamu ngomongnya itu yang kasar, yang menyebalkan, yang jahat-jahat. Nanti keluargamu, teman-temanmu, semuanya gak ada yang mau temenan sama kamu. Tapi kalau kamu bicara yang baik, wah mereka semua juga merasa senang. Dan mereka mau berteman sama kamu. Oh, kata Theo. Terima kasih bu. Hari ini Theo belajar satu pelajaran penting. Bu,
Theo minta maaf ya. Kalau tadi Theo keluar rumah sambil jengkel-jengkel, marah-marah. Aku juga mau minta maaf sama kakak. Karena tadi aku jengkel, terus aku bilang aku benci kalian. Walaupun kakak gak denger sih. Tapi sebenarnya itu buat kakak juga. Aku mau minta maaf ah. Nah, kata ibu, itu barunya anak B-A-I-K, baik. Teman-teman, hari ini kita belajar seperti Theo. Berkata-kata yang baik. Nah, Kak Kesia mau ajak kita untuk membaca satu ayat Alkitab. Yang sudah bisa baca, yuk baca bareng Kak Kesia ya. Amsal 16 ayat 24. 1, 2, 3. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita apa? Perkataan yang menyenangkan, yang baik seperti sarang madu. Pernah makan madu enggak? Manis ya? Enak ya? Enakan makan madu apa makan obat? Oh ya makan madu, nek madu manis. Kita seneng. Nah, perkataan yang menyenangkan itu membuat hati itu bersuka cita. Bahkan dikatakan menyehatkan tulang-tulang. Kalau kita berkata yang baik, orang yang dengar jadi senang, lalu mereka jadi sehat. Nah, mau menyenangkan orang lain, mau berteman dengan banyak orang, mau hidup sehat, berkata-katalah yang baik. Jadi kalau nanti ngomong yang kasar, tutup mulutnya, no. Berkata-kata yang baik. Nah, hari ini kita mau mengucapkan janji kita sama-sama. Bisa baca ya? Janji kita hari ini. Aku bisa berkata-kata baik. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bisa berkata-kata baik. Sekali lagi pakai gerakan. Aku bisa berkata-kata baik. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Aku bisa berkata-kata baik. Janji? Oke. Kita berkata-kata baik hari ini ya. Yuk kita berdoa. Minta tolong supaya Tuhan membantu kita. Ikuti Kak Kesia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diajarkan berkata-kata yang baik. Tuhan, ingatkan kami jikalau kami berkata kasar. Tolong kami supaya kami mampu berkata-kata penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini supaya semakin mantap berkata-kata baik, kita mau melakukan satu misi. Misinya apa? Coba buka kertasnya. Yang Purworejo, buka kertas yang warna hijau. Yang Celapar, buka kertas yang warna kuning. Coba dibaca apa tugasnya hari ini. Nah, kalau sudah dibaca, dilakukan ya. Dilakukan, lalu nanti kasih tahu di grup. Foto. Atau tulis cerita apa yang dilakukan. Misalnya, hari ini aku memuji adik. Nah, foto sama adiknya. Muji apa? Oh, gambarnya adik bagus. Nah, foto sama gambarnya adik, foto sama adik, bilang gambarnya bagus. Bisa? Oke? Jadi berkata-kata yang baik, lalu
minta tolong sama mama atau sama papa atau sama eyang, sama uti, sama kakung. Tolong dong uploadin di grup. Supaya nanti kalau teman-teman melakukan tugas, teman-teman akan dapat 1 kupon tambahan. Hari Minggu kita akan tukar kupon yang kita punya bisa kita tukar dengan banyak hadiah. Jadi ada hadiahnya. Semangat melakukan yang baik. Semangat. B-A-I-K baik. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Tuhan memberkati. Dah.